Bab 631. Setummo. Penggabungan jiwa pedang tidak sesulit yang dibayangkan oleh warrior yang, karena ketiga untaian jiwa pedang sangat kooperatif dan tidak ada perlawanan, namun tidak sesederhana itu, karena arti ketiga pedang tersebut saat ini mengandung banyak perbedaan. Jiwa pedang untuk melunakkan jiwa pedang ini menjadi jiwa pedang baru, warrior yang perlu merenungkan dan menjelajahinya sedikit demi sedikit. Sederhananya, butuh waktu. Selama masa warrior yang mengintegrasikan jiwa pedang, beberapa peristiwa besar terjadi di wilayah tengah. Drano Luo jatuh, kerajaan Dinghan kehilangan setengah suci, dan kerajaan Dinghan kehilangan 4 alam kaisar dan 9 master, yang sangat merusak vitalitas kerajaan Dinghan dan tidak lagi menghalangi wilayah tengah kekuatan keluarga bangsawan dan sekte itu. Selain itu, hegemoni kerajaan Dinghan Empire dan tindakan Julian Luo, terutama setelah terbongkar Julian Luo membantai puluhan juta master untuk memanggil penguasa kuno, reputasi kerajaan-kerajaan Dinghan turun tajam, dan reputasi kerajaan Dinghan jatuh. Dari Raja Manusia Julian Luo juga benar-benar tercium, ia menjadi Raja Manusia pertama yang terkenal kejam dalam sejarah. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya keluarga bangsawan dan sekte yang mengumumkan pembubaran aliansi mereka dengan kerajaan Dinghan. Setelah aliansi dengan kerajaan Dinghan dicabut, keluarga bangsawan dan sekte ini mengirim utusan ke kota kuno, bukan karena mereka ingin datang, tetapi mereka harus datang, karena di dunia manusia hanya ada satu setengah suci. Pharaoh Ding menunjukkan harapan baik untuk keluarga dan sekte bangsawan ini setelah pemilihan. Bagaimanapun, jalan wilayah selatan bukanlah untuk menghancurkan dunia manusia. Jika ingin menjadi lebih kuat, hanya biarkan lebih banyak orang bergabung dengan wilayah selatan yang besar, sehingga kekuatan wilayah selatan menjadi semakin besar seperti bola salju. Namun, beberapa keluarga dan sekte bangsawan tidak hanya tidak menerima mereka, dia juga mengirim seseorang untuk saling mengontrol, seperti keluarga Mo yang telah pergi. Tidak ada yang menyukai orang seperti ini yang meninggalkan rekan satu timnya di saat krisis. Sesuai dengan niat awalnya, dia ingin membunuh seluruh keluarga Mo secara langsung. Memang, saat ini, wilayah selatan memiliki kekuatan ini. Tapi dia tidak melakukannya, karena keluarga Mo ada hubungannya dengan warrior yang, jadi dia memutuskan untuk menunggu warrior yang bangun untuk menyelesaikannya sendiri. Setelah menyatukan banyak keluarga dan sekte di wilayah tengah, hal pertama yang dilakukan Pharaoh Ding adalah menyingkirkan semua klan laut di Laut Ribuan Iblis. Klan laut tidak akan menunggu untuk mati, tetapi setelah tentara wilayah selatan dihancurkan, mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Saat ini, wilayah selatan, setelah menyatukan wilayah tengah dengan keluarga-keluarga itu, sudah cukup kuat untuk bersaing dengan kerajaan Dinghan. Pharaoh Ding membersihkan Laut Ribuan Iblis, dan menghubungkan wilayah selatan dengan kota kuno dan dengan Laut Ribuan Iblis. Dia memindahkan semua pasukan kota kuno ke Laut Ribuan Iblis. Semua orang mengerti niatnya. Semua orang juga tahu bahwa setelah warrior yang bangun, itu akan terjadi ketika tentara wilayah selatan berbaris ke wilayah tengah. Bisakah kerajaan Dinghan saat ini mampu melawan wilayah selatan? Jika warrior yang tidak bangun, mungkin bisa, tetapi jika warrior yang bangun, apa yang akan kerajaan Dinghan lawan? Di istana kerajaan Dinghan, pada saat ini adalah waktu untuk pertemuan pengadilan, tetapi di atas aula utama sunyi dan mengerikan. Pada saat ini, bukan Julian Luo yang duduk di kursi naga, tetapi kaisar yang telah dipindahkan, yaitu Kaisar Han. Perang, atau damai? Suara Kaisar Han tiba-tiba terdengar di pengadilan, dan semua orang tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar.
Tidak ada keraguan bahwa kekuatan dan prestise Kaisar Han di depannya jauh lebih tinggi daripada Julian Luo, tetapi tidak mungkin, kekuatan dan prestisenya tinggi, dan dia tidak bisa melawan Tiardo Luo dengan sebuah kalimat. Tidak ada yang menjawab kata-kata Kaisar Han, dan siapapun yang menjawab akan sial. Karena keadaan saat ini Kerajaan Dinghan tidak berhak memilih, perang atau damai semua ada di tangan wilayah selatan. Tentu saja ini perang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula, dan kemudian seorang pria dan seorang wanita muncul di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat keduanya, ekspresi semua orang sedikit berubah, karena orang-orang yang datang berasal dari Tanah Suci. Bahkan, mereka tidak menyukai Tanah Suci. Para menteri Kerajaan Dinghan di lapangan, termasuk Kaisar Han, Kerajaan Dinghan tidak akan pernah berakhir malu. Meski tidak puas dengan Tanah Suci, semua orang takut untuk mengungkapkannya saat ini. Sebaliknya, semua orang menghela napas lega, setidaknya Kerajaan Dinghan masih memiliki bantuan asing, sehingga tidak dibiarkan begitu saja. Kaisar Han melirik mereka berdua, dan kemudian berkata, "Berita yang aku terima adalah 3 orang, mengapa kalian berdua?" Pria itu membungkuk kepada Kaisar Han dan berkata, "Jono Zen menyapa Kaisar Han. Jika aku kembali ke Kaisar Han, kakak seperguruan suka berperang. Saat ini, dia mungkin telah pergi untuk menantang benua pendekar hitam master dari alam Kaisar sekarang. Mohon Kaisar Han maafkan." Melihat pria itu memberi hormat kepada Kaisar Han, orang-orang di dinasti itu tiba-tiba merasakan sedikit kasih sayang kepada pria itu, dan tidak banyak orang di Tanah Suci yang mengerti tata krama. "Kakak seperguruan saudaramu adalah master alam Kaisar?" Seorang menteri bertanya dengan lantang. Jono Zen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Dia hanya peringkat ke-8 alam bangsawan." Semua orang terkejut, dan seseorang berkata, "Ini hanya peringkat ke-8 alam bangsawan, dia akan menantang alam Kaisar." Bodoh. Pada saat ini, wanita di samping Jono Zen mencibir, "Bukan tidak mungkin alam bangsawan menantang pendekar hitam benua alam Kaisar. Alasan mengapa orang seperti itu tidak muncul adalah karena tidak ada orang kuat di sini. Di Tanah Suciku, jangankan alam bangsawan bisa menantang alam Kaisar, malah bisa membunuh lebih banyak. Ada begitu banyak orang di alam Kaisar. Lili Zen tidak boleh kasar." Jono Zen menegur ringan, dan berkata, "Meskipun kami penyihir, kami juga pendekar hitam. Sebagai pendekar hitam, kami tidak boleh meremehkan lawan. Lalu mengapa Felix Zuo dan siluman malam mati di benua pendekar hitam ini? Aku yakin sebagian besar alasannya adalah karena mereka meremehkan benua pendekar hitam." Lili Zen melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak percaya bahwa warrior yang dapat mengalahkan kakak seperguruan." Jono Zen menggelengkan kepalanya, lalu menatap Kaisar Han, dan berkata, "Kaisar Han, Tanah Suci kita telah meminta Master Pendekar Suci di daratan benua untuk setuju dengan guru warrior yang bahwa Master Alam Kaisar tidak akan berperang. Oleh karena itu, kami bertiga datang ke daratan benua hari ini, terutama untuk membantu Kerajaan Dinghan melawan tentara wilayah selatan. Hanya kalian bertiga." Kaisar Han sedikit mengernyit, dan sangat tidak puas dengan Tanah Suci ini di dalam hatinya. Bukankah Tanah Suci ini sudah cukup menderita? Apakah mereka masih membenci warrior yang? Tentu saja tidak. Jono Zen berkata sambil tersenyum, "Kami masih membutuhkan bantuan Kerajaan Dinghan." Kaisar Han berkata dengan suara yang dalam, "Bukannya aku tidak percaya kekuatanmu. Kamu harus melenyapkannya. Warrior yang bukan pendekar hitam.
Aku pikir bahkan jika dia pergi ke tanah sucimu, dia harus bisa ranking atas. Apalagi kekuatan wilayah selatan saat ini sebenarnya ada di kerajaan kita, kerajaan Dinghan. Di atas, jika mereka datang, kerajaan Dinghan kita mungkin tidak bisa melawan. Jono Zen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Kaisar Dinasti Han. Ini hanya untuk memberikan warrior yang kepada kakak seperguruan kakak laki-lakiku. Sedangkan untuk tentara di wilayah selatan, berikan saja kepada saudara laki-laki dan perempuanku. Tentu saja kakak-kakakku membutuhkan dukungan dari kerajaan Dinghan." Kaisar Dinasti Han memandang dua saudara laki-laki dan perempuan dari barisan Yun, dan kemudian berkata, "Kalian berdua hanya sekitar 7 kelas di alam bangsawan. Bagaimana kalian bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tentara wilayah selatan? Kaisar tidak percaya padamu, tapi ini terkait dengan nyawa jutaan prajurit kerajaan-kerajaan Dinghan kita. Kaisar harus berhati-hati." Arwah barisan mendengus dingin, lalu mengeluarkan 3 bendera kecil dan membuangnya. Bendera-bendera kecil itu berjatuhan di 3 sudut aula. Kemudian, roh Larik mengeluarkan 3 lagi batu energi tingkat unggul dan melemparkannya ke 3 sudut. Ketika 3 batu energi mulai terbakar, tiba-tiba, dunia di depan semua orang berubah. Di mata semua orang, ada api dan magma. Perasaan terbakar yang dibawa oleh api dan magma itu sangat nyata, dan banyak orang berteriak ngeri. Melihat nyala api dan magma yang asli di lapangan, Raja Siluman terlihat sedikit berwibawa, karena ia tidak bisa melihat kelemahan dan realita formasi ilusi di awal dengan kekuatan alam kaisar. Meskipun ia tidak puas dengan tanah suci, dia harus mengakui bahwa tanah suci itu sangat kuat, tapi sayang sekali master setengah suci dari tanah suci itu tidak bisa keluar dengan mudah. Kalau tidak, wilayah selatan akan menjentikkan jari. Jono Zen melambaikan tangannya, dan adegan itu tiba-tiba kembali normal. Jono Zen berkata, "Meskipun aku dan saudara perempuanku adalah seni bela diri, kami juga penyihir. Di tanah suci, formasi kami tidak terkemuka, tetapi di benua pendekar hitam, aku pikir kecuali penguasa alam kaisar yang kuat mengambil tangan, kerajaan mulia tidak akan bertahan, master alam bangsawan tidak akan pernah bisa menghancurkan barisan kami. Beri aku dan adikku sedikit waktu, kita bisa meletakkan formasi super di Laut Ribuan Iblis. Warrior yang adalah kecemerlangan niat pedang, dan formasi ilusi kalian mungkin tidak berguna untuknya," kata Raja Siluman dengan suara berat. Lili Zen sedikit tidak senang dan berkata, "Bukankah kakakku mengatakannya sebelumnya? Kemudian warrior yang dan kakak seperguruan akan berurusan dengannya. Yang harus dilakukan saudara-saudara kita adalah tidak berurusan dengan warrior yang, tetapi untuk membantu tentaramu menghadapi tentara di wilayah selatan." Jono Zen juga berkata, "Aku tahu apa yang dikhawatirkan Kaisar Dinasti Han, dan aku juga mengerti. Bagaimanapun, tanah suci telah mati dan puluhan talenta ada di tangan warrior yang. Namun, aku ingin mengatakan bahwa Raja Siluman tidak perlu khawatir sama sekali, karena warrior yang tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak seperguruanku, kecuali dia berani menggunakan metode rahasia secara paksa meningkatkan kekuatannya, tapi kurasa dia tidak boleh berani. Karena kalaupun menang, kerajaannya bisa jatuh ke alam spiritual. Apalagi yang ingin Raja Siluman katakan." Pada saat ini, ruang di depan Kaisar Han sedikit bergetar, dan jimat transmisi suara menghilang ke dalam benak Kaisar Han. Untuk waktu yang lama, mata Kaisar Han menyipit, menatap saudara dan saudara perempuan Zen dengan kaget, dan berkata, "Kakak seperguruan yang lebih tua dari keduanya adalah Setumo.
Arai Cloud mengangguk dan berkata, "Tapi kabar dari kakak seperguruanku." Raja Siluman mengangguk dan berkata, 2 jam yang lalu, seorang pria yang mengaku sebagai Setumo pergi ke Sekte Awan, dan kemudian menantang seorang tetua kelas 2 alam kaisar Sekte Awan. Kurang dari setengah jam kemudian, pria ini adalah master kuat alam kaisar Sekte Awan mengakui kekalahan. Setengah jam kemudian, pria itu pergi ke Sekte Wuji, demikian pula master kuat alam kaisar Sekte Wuji juga berinisiatif untuk mengakui kekalahan setelah melawannya selama setengah sejam. Begitu juga Sekte King Yuan. Sekarang dia pergi ke wilayah selatan. Bersambung.